para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi dengan narasumber kita, Dr. Rahma Kusumawardhani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Beliau ini tempatnya untuk berkonsultasi jika Anda memiliki program untuk sehat dari diet Anda. Kalau Anda obesitas atau underweight, ya konsultasi kepada beliau. Insya Allah akan diberikan meal plan yang baik, asal Anda disiplin, insya Allah berhasil. Nah, kali ini Dokter Rahma akan membahas, kita kan kalau ngemil itu bahaya. Ini cemilan yang paling baik itu seperti apa, polanya seperti apa, berapa sering ngemil supaya tidak merugikan tubuh kita. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe. Ini berada di episode 51. Dan kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya, Prof. Ya, Dok, kita selalu bertebaran di muka bumi. Akhirnya ketemu di pagi hari untuk memberikan Alhamdulillah. informasi yang baik untuk kesehatan para netizen kita. Apa, Dok? Mm-mm. Kita kan Nggih. untuk menjaga berat badan itu penting. Tetapi Iya, betul. banyak orang punya 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 kebiasaan ngemil, dan ngemilannya itu apa yang baik, Dok? Kalau saya itu Mm-mm. ya memang kacang-kacangan itu yang Ya, saya lakukan. Apa, Dok? baik. Terima kasih, Prof. Jadi topik kita hari ini tentang snack atau cemilan, gitu ya. Jadi seperti yang biasanya kita lakukan sehari-hari, selain makan utama, di antaranya kita ada yang namanya selingan. Nah, selingan ini sebetulnya normal, Prof, tidak Ya, apa-apa, ya. Sama seperti pada saat kita rapat, gitu kan, ada coffee break seperti itu tuh boleh sekali. ya, ya. Kemudian keseharian kita di antara jam makan, kita berikan waktu untuk snack time gitu, itu juga boleh sekali. Nah, ternyata ngemil atau snack ini tidak selalu jelek, Prof. Ya, Jadi ya. dia pun akan memberikan manfaat. Terutama adalah dia akan membuat perut kita tidak kosong dalam jangka waktu yang terlalu lama. Jadi misalnya setelah kita sarapan, setelah jeda 2 atau 3 jam, ketika lambung sudah mulai kosong, kita isi dengan selingan atau cemilan itu tadi. Nah, dengan perut yang tidak kosong dalam jangka waktu yang lama, dia selalu terisi sedikit-sedikit. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah untuk para penderita sakit MAH ya, yang biasanya asam lambungnya naik, Dok, GERD yang lagi happening sekarang gitu ya, sehingga dia tidak akan kambuh. Kemudian akan membantu mengontrol kadar gula darah juga, Prof, di dalam tubuh kita. Dan yang utama adalah ketika kita makan snack, makan cemilan, itu juga akan membantu supaya porsi makan utama kita menjadi tidak terlalu berlebihan karena tidak terlalu lapar gitu ya, Prof ya. Kalau Ya. misalnya dari makan pagi langsung ke makan siang, tidak ada selingan sama sekali, perut sudah kosong dalam jangka waktu yang lama, apa yang terjadi pada saat jam makan yang berikutnya karena kita sudah merasa lapar, sehingga kita akan cenderung mengambil makanan dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang berlebihan. Ya. Jadi ternyata snack time itu tidak selalu jelek, tapi betul, Prof, tergantung dari apa yang kita konsumsi dan berapa banyak yang kita konsumsi. Yang pasti untuk snack atau cemilan itu ada syaratnya. Diharapkan yang menjadi snack kita itu mengandung gizi yang seimbang, gizi yang baik, Prof. Ya, Jadi ya. tidak hanya asal yang penting enak gitu ya, jangan.
Nah, Misalnya dok, kemudian misalnya asal enak itu getuk, oh, enak banget. nah, Makan gak henti. nah, ya itu Prof, asal enak itu tuh jangan ya. Kita tetap pertimbangkan ini baik nggak untuk tubuh kita, gizinya bagus nggak untuk tubuh kita. Jangan-jangan isinya cuma tepung saja atau cuma gula saja, itu kan kurang baik ya. Kemudian sebaiknya membatasi konsumsi snack-snack yang terlalu tinggi gula, terlalu banyak tepung, atau Ya. terlalu tinggi MSG gitu ya, misalnya garam dalam hal ini. Nah, itu juga baiknya dikurangi atau dihindari. Kemudian pastikan cemilan yang kita konsumsi itu pengolahannya diolah dengan baik, sudah matang dan higienis. Nah, kemudian juga pastikan pengemasannya, Prof. Ya. Ya, dikemas dengan cara yang baik juga. Jangan misalnya gorengan, misalnya nih kita ngambil gorengan gitu ya, masih Ya. panas-panas, langsung dimasukkan ke tas kresek gitu kan sebetulnya kan kurang bagus ya itu ya. Ya, ya, Sebetulnya ya. kan tidak sehat seperti itu. Cara pengemasan itu juga penting. Jadi dok, itu kadang-kadang kan Mm-mm. kita itu ada ya, saya jarang dok, tapi dulu Iya, beberapa beli teh panas ditaruh di plastik segala macam iya. itu kan reaksi plastiknya itu kan merugikan dok ya. Iya, betul sekali, Prof. Seperti itu sebetulnya. Jadi kan benda yang panas sebaiknya, makanan yang sifatnya panas memang kurang tepat kalau misalnya kita sajikan atau kita kemaskan dalam bahan yang sifatnya plastik seperti itu, Prof. Sebetulnya seperti itu. Tapi kan mungkin secara harga, secara kemudahan, kepraktisan, itu kan memang media plastik itu mungkin yang paling mudah ya, Prof ya. Seperti itu. Tapi sebetulnya sebaiknya tidak gitu ya. Kemudian, nah tadi sudah syarat-syaratnya, terus jenisnya apa nih gitu kan. Nah tadi seperti yang tadi Prof sampaikan, kacang-kacangan itu bisa jadi alternatif. Kalorinya tidak tinggi, kemudian mengandung protein, ada seratnya juga. Kemudian cemilan yang lain, misalnya telur rebus, tahu kukus, misalnya, itu juga bagus, Prof. Olahan-olahan dari susu, seperti yogurt misalnya, itu juga bisa jadi alternatif. Ada kandungan proteinnya, kemudian ada kandungan probiotiknya, yang membantu untuk menyehatkan pencernaan kita. Kalau jajanan yang lain gimana, Dok? Misalnya jajan pasar atau cemilan-cemilan roti misalnya. Pada dasarnya selama kita konsumsi dengan cukup atau tidak berlebihan, itu tidak apa-apa, Prof. Mhm. Kalau gorengan, Dok, kembali ke prinsip selama sebetulnya selama kita konsumsinya tidak berlebihan, itu masih boleh. Kecuali untuk orang-orang yang memang sedang fokus diet ya, Prof ya. Itu beda Ya, lagi ya. ceritanya ya. Tapi kalau secara umum sebetulnya boleh nggak sih? Boleh-boleh saja. Tapi apakah kita bisa mampu menahan diri untuk mengambil dalam jumlah yang sesuai, Prof? Ya, kadang kita kalau lomboknya, cabenya belum habis, ngambil gorengannya juga nggak habis-habis gitu ya, Prof ya. Nggak Ah, ya. selesai-selesai gitu. Kemudian kita juga bisa hindari makanan-makanan ringan yang seperti kerupuk atau keletian-keletian misalnya. Itu juga ringan, tapi kalorinya tinggi, Prof, sebetulnya. Ini Ya. yang mungkin kadang kita suka lupa. Satu toples keripik atau jenis kerupuk gitu ya. Ketika kita makan, karena rasanya enteng, rasanya di perut itu ringan, kita cenderungnya kalau belum habis atau makannya belum banyak, sehingga kita belum berhenti karena ngerasanya tidak kenyang-kenyang gitu. Nah, ini yang jadi PR yang akan menyebabkan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita jadi berlebihan. Kalori yang masuk banyak, tapi nilai gizinya tidak ada. Seperti itu, Prof. Dok, yang Ya, kalau Prof. misalkan untuk orang-orang lansia ya, itu kan makanan yang apa? Ini apa? Penting untuk menjaga misal kesehatan tulang, Mm-mm. apakah itu ada apa camilan spesifik, misalnya harus dari
uh, fish dari Mm-mm. produk ikan-ikan atau misalnya teri misalkan saja Ya. atau udang atau apa itu dok. Saya suka mengkonsumsi teri yang tawar ya. Itu Iya, apa iya, Prof. manfaatnya, Dok? Baik, Prof. Ya, betul sekali. Jadi, manfaat untuk tulang kan kita terutama bisa dapatkan dari sumber makanan yang mengandung tinggi kalsium, magnesium, vitamin D gitu ya. Tapi kalau vitamin D kan sebetulnya kita dapat paling banyak dari berjemur di bawah sinar matahari. Ya, ya, Kalau untuk makanan, kalau yang kandungan tinggi magnesium, itu kita banyak peroleh dari kacang-kacangan, Prof. Kacang-kacangan dan biji-bijian, ya. ya. Sementara kalau untuk kalsium, betul, Prof. Sumber yang paling bagus itu adalah susu dan produk olahannya, serta tulang ikan. Oke, Jadi ya. ketika iya, jadi setuju Prof. Kalau kita makan teri tapi ikan teri yang tawar ya, bukan ikan Ya. teri yang asin gitu ya, itu bagus sekali. Atau susu dan produk olahannya itu juga bisa jadi alternatif untuk Kalsium itu, memenuhi Dok. kebutuhan kalsium. Ya, kalsium, Prof. Kalsium itu untuk Mm-mm. mempertahankan tulang kita lebih baik gitu. Betul sekali untuk menjaga keutuhan kekuatan tulang kita, Prof. Padahal tulang itu sangat sangat vital kalau sudah tua, Dok. Kalau saya masih muda, Ah, iya. nggak masalah. Kalau sudah tua, Iya, Prof. rawan, rawan patah. Ah, Gitu. itu. Yeah. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Saya kira kita sudah memberi banyak informasi. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mengikuti nasihat Dr. Rahma Kusumawardani ini sehingga hidup sehat walafiat. Terima kasih, Dok. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anu, Dok. Ini